Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arista Ishak dengan NIM 186602113. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bucek Jalu Prasetyo SEMA AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian dan sifat aset tidak berwujud menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 76. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau liabilitas secara individual atau secara bersama. Yang kedua, muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya. Nah, selanjutnya yang tidak termasuk aset tidak berwujud yaitu yang pertama ada surat berharga. Yang kedua ada hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. Aset tidak berwujud diakui jika yang pertama, kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tidak berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah terdiri atas yang pertama, harga beli, termaksud biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran berikut ini harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud. Yang pertama ada merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hal lain yang secara substansi serupa. Nah, yang kedua, aktivitas perintisan atau biaya perintisan, termaksud biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru, atau pengeluaran untuk memulai operasi baru. Yang ketiga ada aktivitas pelatihan. Yang keempat ada aktivitas periklanan dan promosi. Yang kelima ada relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh entitas. Nah, menurut penulis, sifat aset tak berwujud adalah yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Selanjutnya ada contoh aset tidak berwujud. Yang pertama, goodwill. Goodwill timbul pada suatu perusahaan pada waktu membeli suatu perusahaan lain di atas harga yang berlaku untuk aset netonya setelah dikurangi biaya-biaya karena perusahaan yang dibeli mempunyai keunggulan tertentu. Yang kedua, hak paten. Jika suatu perusahaan atau seseorang menemukan suatu produk baru setelah melakukan riset selama beberapa waktu dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar, untuk itu ia dapat mendaftarkan produk ciptaannya ke Direktorat Hak Paten untuk memperoleh hak paten sehingga orang lain tidak dapat membuat produk yang sama,
kecuali orang tersebut sudah membeli hak paten tersebut atau membayar royalti kepada pemilik hak paten. Nah, yang ketiga, hak cipta atau copyright yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan lagu atau mengarang buku. Yang keempat ada franchise, misalnya Kentucky Fried Chicken, McDonald, Esteller. Jika seseorang ingin menjual makanan atau minuman dengan rasa, bentuk, cara penyajian, dan dekorasi yang sama, terlebih dahulu harus membeli hak franchise.